Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf dan karyawan, Bapak Ibu guru, orang tua siswa, wabil khusus orang tua siswa kelas 7 SMP Negeri 77 Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat perdana Bapak Ibu, rapat perdana program strategis SMP Negeri 77 Jakarta. Karena di masa pandemik Bapak Ibu, maka rapat perdana ini kami buat sebuah karya berbasis virtual, yaitu video hasil dari kajian kami setahun mendatang. Bapak Ibu sekalian, dalam rapat perdana ini kami sampaikan menyongsong PTS. PTS adalah penilaian tengah semester. Bapak Ibu sekalian, kita wajib mengetahui bahwa kurang lebih 3 minggu lagi anak didik kita kelas 7 akan mengikuti ujian penilaian tengah semester. Oleh karena itu, mari kita sambut ujian penilaian tengah semester ini penuh dengan kesungguhan. Inilah foto-foto profil sekolah kita, SMP Negeri 77 Jakarta. Semoga dengan foto ini dapat mampu mengobati kerinduan Bapak Ibu ya, kerinduan di hati Bapak dan Ibu orang tua siswa juga anak-anak kandung kita terhadap sekolah ya, terhadap rumah keduanya. Kami tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada orang tua siswa kelas 7 yang menjadi keluarga besar kami, para stakeholder kami di SMP Negeri 77 Jakarta ya. Selamat datang kepada orang tua siswa kelas 7 di SMP Negeri 77 Jakarta. Adapun latar belakang kita berkumpul pada rapat di perdana ini adalah menyamakan pola pikir dan langkah kerja kita serta menyamakan visi dan misi kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya, sebagai orang tua dan sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Saya sebagai guru, sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai orang tuanya. Adapun maksud dan tujuan rapat ini adalah pertama mengawal pola belajar putra-putri kita, kedua menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, dan ketiga adalah menyikapi pembelajaran di masa pandemik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mohon bersabar ya kepada Bapak Ibu di DKI Jakarta, kami belum mendapatkan izin untuk pembelajaran tatap muka. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami Bapak Ibu, kami siap memberikan pelayanan yang terbaik buat putra-putri kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, filosofi yang dapat kami sampaikan adalah Bapak Ibu mengetahui ya, misalnya ada tanaman ya, padi misalnya ya di sawah. Maka kita menggunakan tanaman itu sebagai filosofi kita dalam dunia pendidikan di SMP 77 Jakarta. Apa peranan Bapak Ibu sebagai orang tua siswa? Apa peranan saya sebagai guru? Apa peranan murid sebagai siswanya ya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah siswa adalah bibit unggulnya Bapak Ibu. Siswa adalah bibit unggulnya. Jadi kalau padi, bibit unggulnya adalah siswa-siswi kita Bapak Ibu. Kedua, guru adalah pupuknya Bapak Ibu, yang memupuk, yang melatih ya supaya menjadi subur nanti bibit tadi. Tapi peranan yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua siswa Bapak Ibu sebagai petaninya. Tentunya sebagai seorang petani, ketika dia menjaga sawahnya, dia tidak mau sawahnya terkena gangguan hama Bapak Ibu. Terkena gangguan penyakit Bapak Ibu. Dijaga dengan penuh kesungguhan oleh si petani. Nah, orang tua kita adalah petaninya Bapak Ibu yang menjaga 24 jam keselamatan anak kandungnya, keselamatan anak didik kita semuanya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, peran kita berbeda-beda tetapi satu tujuannya. Kalau pupuknya baik, pengairannya baik ya, latihan-latihannya baik, bimbingannya baik ya Bapak Ibu ya. Tugas-tugasnya baik. Ini adalah tugas guru Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menjaganya dengan baik. Maka kalau ini adalah bibit unggul, dia akan tumbuh dengan menjadi anak yang punya bakat dan kemampuan Bapak Ibu. Itu maksudnya.
Camkan dalam diri Ibu, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua siswa, saya adalah petaninya. Kalau saya sebagai guru, saya adalah pupuknya, yang memupuk, yang melatih, ya, yang mendiskusikan, yang membuat program untuk tugas-tugas, itu adalah pupuknya Bapak Ibu. Ya. Yang materi kita pada rapat pertama ini adalah pertama visi dan misi sekolah, kemudian peran orang tua di masa pandemik, cara belajar siswa di masa pandemik, pentingnya motivasi belajar siswa, dan paparan grafik US selama 3 tahun terakhir. Ini sebagai motivasi nanti Bapak Ibu ya, paparan grafik ini nanti. Baik Bapak Ibu, ini adalah visi dan misi SMP Negeri 77 Jakarta. Terwujudnya lulusan SMP Negeri 77 yang bertakwa, mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkomunikasi, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Ya Bapak Ibu ya, ini tantangan zaman Bapak Ibu. Ini adalah visi dan misi ya yang perlu kami sampaikan. Yang kedua adalah orang tua Bapak Ibu di masa pandemi. Sadari Bapak Ibu sekalian bahwa putra-putri kita sudah duduk di kelas 7 sekolah menengah pertama. Ya, bukan lagi duduk di sekolah SD Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, segala penyakit-penyakit yang barangkali ini melekat selama di sekolah dasar tidak boleh ada lagi Bapak Ibu. Contoh, rasa malas, rasa menunda waktu, enggan ya, menunda-nunda tugas, menunda-nunda latihan, tidak boleh ada penyakit seperti itu lagi. Ya, pahami. Siswa kita harus percaya diri, sudah duduk di bangku SMP ya. Tidak boleh ada penyakit-penyakit hati yang melekat di dalam jiwa anak kita. Karena ini adalah barunya rumah kita. Suasana barunya anak kita ya, mendapat sekolah yang baru di sekolah kita. Jadikan sekolah kita adalah sekolah sebagai rumah kedua ya. Peran orang tua, pahami potensi siswanya, lakukan segala kegiatan yang mendorong minat dan bakat siswa. Bapak Ibu sekalian, jaga motivasi siswa kita ya, supaya berkembang potensi jiwanya, juga potensi aspek kecerdasannya. Kita jaga Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah mengawasi proses belajar di rumah ya. Kita tanyakan bagaimana hari ini belajarnya ya. Apakah ada tugas tambahan, tugas kelompok, tugas individu ya. Termasuk yang keempat Bapak Ibu, memantau perkembangan belajar. Caranya Bapak Ibu dapat berperan sebagai sahabat-sahabat dari murid-murid kita. Bapak Ibu berperan sebagai teman sebaya anak kandungnya. Bertanya bagaimana belajarnya, enak tidak belajar di sekolah ya berbasis Zoom ya, berbasis virtual ya. Sehingga nanti mereka mendapatkan feedback Bapak Ibu ya. Kami pun mendapatkan feedback Bapak Ibu dari masukan Bapak Ibu sekalian. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, di SMP 77 Jakarta selama pandemi melaksanakan pembelajaran berbasis blended learning Bapak Ibu. Campuran Bapak Ibu ya. Ada daring dan luring ya. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi lewat WA ya, itu adalah luring Bapak Ibu ya. Luring informasi lewat WA ya, itu adalah luringnya. Sedangkan aplikasi pembelajaran kami yang menggunakan Google Classroom itu adalah daringnya Bapak Ibu ya. Aplikasi-aplikasi video pembelajaran itu adalah daringnya. Informasi manual itu adalah lewat WA, lewat telepon Bapak Ibu ya. Itu adalah luringnya. Kita belajar untuk siswa Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk siswa kita. Sadari bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Belajar adalah kebutuhan saya. Seperti makan minum ya, kebutuhan saya, kebutuhan pokok saya. Sadari kalau saya tidak belajar saya akan tertinggal Bapak Ibu. Dan jadikan belajar adalah sebuah ladang amal ibadah kepada putra-putri kita tanamkan. Yang kedua, di masa pandemik Bapak Ibu, baca atau pelajari buku pelajaran sebelum dikaji atau dipelajari di kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi baca atau pelajari buku materinya terlebih dahulu sebagai modal, sebagai persiapan sebelum disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya anak kita mempunyai modal awal ya. Ada mungkin istilah-istilah asing yang belum mengerti dapat ditanyakan nanti oleh kepada gurunya dapat ditanyakan.
Yang ketiga, bentuk kelompok belajar, Bapak Ibu. Ya, sangat baik sekali ya kita bentuk kelompok belajar supaya nanti anak kita bisa diskusi kelompok, bisa bertanya kepada kelompoknya. Misalnya ada permasalahan-permasalahan dalam belajar, tugas-tugasnya, latihan-latihannya, ya, bentuk kelompok belajar. Dan kelompok belajar tidak harus banyak, Bapak Ibu. Bisa 3 atau 4 orang saja sudah cukup ya, karena memang tidak boleh terlalu banyak ya. Yang keempat, link dengan sumber belajar, Bapak Ibu. Saya kira ini anak-anak kita sudah familiar, Bapak Ibu ya. Link dengan sumber media atau web, Bapak Ibu, dalam mencari informasi pembelajaran ya. Kemudian yang kelima adalah belajar untuk menguasai IT ya Bapak Ibu, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, zaman now, mereka wajib menguasai aplikasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ya, di sekolah kita menggunakan Google Classroom, maka anak kita wajib menguasainya, Bapak Ibu ya. Ini adalah cara belajar untuk siswa di masa pandemi ya, wajib kita jalankan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pentingnya motivasi belajar untuk siswa kita ya, untuk anak-anak kita. Motivasi adalah motor penggerak di setiap kehidupan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ibarat tubuh kita ini adalah jantungnya, Bapak Ibu, yang menggerakkan seluruh aktivitas tubuh kita, yang menggerakkan di seluruh aktivitas belajar anak kita. Ini adalah motor penggerak motivasi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di zaman pandemi, jangan sampai motivasi belajar anak-anak kita drop, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai anak kita frustasi, ya. Jangan sampai anak didik kita stres, ya Bapak Ibu ya. Jaga perasaannya, jaga kesehatan fisik dan mentalnya, juga jaga kesehatan psikologisnya ya, supaya mereka mempunyai motivasi yang kuat. Baik Bapak Ibu, sebagai motivasi Bapak Ibu ya, akan saya tampilkan gambaran prestasi ujian sekolah ya. Kita tidak ada ujian nasional Bapak Ibu, ujian sekolah 3 tahun terakhir. Ini Bapak Ibu tampilannya, nilai-nilai ujian sekolah 3 tahun terakhir, tahun ajaran 2019, 2020, 2021 ya, dalam bentuk angka-angka seperti ini belum kelihatan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau kita rubah dalam bentuk grafik 3 tahun terakhir? Ini grafik pendidikan agama Islam ya, cenderung menaik ya, cenderung menaik buat motivasi Bapak Ibu supaya anak kita tahu. Oh, ini loh grafik pendidikan agama Islam ya. PKN cenderung naik ya, selama 3 tahun cenderung menaik ya. Kelihatan di sini grafiknya cenderung menaik ya. Bahasa Indonesia ya cenderung menaik ya. Walaupun di tahun 2020 sempat menurun, tapi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 masih cenderung trennya adalah menaik Bapak Ibu. Matematika ya cenderung naik Bapak Ibu ya, cenderung naik ya. Ini adalah vektornya Bapak Ibu ya, dari tahun 2019 ke 2021 cenderung naik. IPA ya, jelas cenderung naik ya grafiknya. IPS ya, ujian sekolahnya juga termasuk cenderung menaik ya. Grafik nilai ujian sekolah IPS kita. Bahasa Inggris ya, demikian Bapak Ibu, cenderung naik ya. Tren dari tahun 2019 sampai 2021 vektornya adalah naik ya, cenderung naik. Ini budaya ya, pun sama, yaitu cenderung naik Bapak Ibu ya. Grafik nilai ujian sekolah, seni budaya cenderung naik. PJOK ya, pendidikan jasmani dan olahraga ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Cenderung naik Bapak Ibu ya, walaupun sempat di tahun 2020 menurun Bapak Ibu, tapi cenderung naik Bapak Ibu. Prakarya ya, prakarya cenderung naik Bapak Ibu, walaupun di tahun 2020 sempat menurun Bapak Ibu ya, tapi 3 tahun terakhir cenderung menaik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, inilah grafik nilai ujian sekolah untuk 3 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Kalau tadi adalah grafik per mata pelajaran, ini secara statistik Bapak Ibu, ini adalah grafik cenderung menaik Bapak Ibu ya. Ujian sekolah SMP 7 untuk 3 tahun yang terakhir. Ya. Dengan masuknya anak kelas 7 ya, mari sama-sama kita pertahankan Bapak Ibu. Rata-rata nilai ujian sekolah untuk SMP Negeri 77 Jakarta. Bapak Ibu sekalian, mengawal kegiatan siswa ya, kita kawal di masa pandemi ini Bapak Ibu, anak-anak kandung kita, agenda harian belajarnya, agenda mingguannya, agenda bulanannya, agenda triwulan ya. Pada triwulan ada kegiatan yang namanya penilaian
tengah semester, PTS. Dan agenda semester Bapak Ibu, pada setiap 6 bulan ada ada penilaian akhir semester, ada PAS ya. Kalau triwulan ada PTS, penilaian tengah semester. Kalau pada setiap semester ada namanya PAS, penilaian akhir semester. Ini kita kawal Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu guru, tapi Bapak Ibu sebagai orang tua menjadi fasilitator ya, menyiapkan persiapan materi dalam rangka menggali potensi anak-anak kita, dalam rangka mengawal kenyamanan belajar anak kita. Ya Bapak Ibu ya, tanda kutip ya, menjaga, memelihara kenyamanan anak-anak kandung kita. Ya, kenyamanan sebagai tanda kutip ya, seperti itu. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, kami memberikan oleh-oleh ya. Kalau Bapak Ibu pergi keluar kota, ada oleh-olehnya buah tangan. Nah, kalau rapat seperti ini, oleh-olehnya adalah rekomendasi. Ini oleh-oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, dalam filosofi belajar ya, jadilah orang tua sebagai petani yang baik, yang menjaga anak didik kita, putra-putri kita penuh kesungguhan. Ya. Yang kedua, menyediakan waktu untuk diskusi dengan anak kandung kita, tugasnya, latihannya, dan perkembangan belajarnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan kami Bapak Ibu ya. Boleh melalui wali kelas, guru BK, staf, wakil, maupun dengan kami sendiri. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga rekomendasi atau oleh-oleh ini dapat kita laksanakan dan menjadi cambuk ya, selain juga untuk Bapak Ibu, juga buat saya Bapak Ibu yang mengawal jalannya belajar di sekolah kita, walaupun masih berbasis daring Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, salam buat keluarga, salam sehat selalu, salam buat anak-anak tercinta, tetap belajar, penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.